Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya selaku Ketua Rasyada Rizka dengan NPM 2024 110081 dan rekan Saya sebagai anggota nama saya Vanessa Zafira dengan NPM 2024 110075. Kami di sini membuat video yang bertujuan untuk menjelaskan serta mendemonstrasikan proyek akhir kami di mata kuliah pemrograman 1. Program ini bertujuan untuk membuat sebuah game brick breaker sederhana menggunakan Greenfoot, di mana pemain mengontrol sebuah pedal untuk memantulkan ball dan menghancurkan blocks di setiap bagian atas layar. Kami memilih Greenfoot karena aplikasi ini sendiri lebih realistis dan grafik saat pembuatan games jadi lebih bagus, dan juga dari awal kami sudah tertarik menggunakan Greenfoot. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membuat game breaker yang bisa dimainkan, tetapi juga sebagai sarana belajar pemrograman game dasar, OOP dalam Java, dan desain interaktif sederhana. Dengan menyelesaikan proyek ini, diharapkan pengembangan dapat memahami struktur game sederhana, mekanika pergerakan, manajemen skor dan kondisi game, navigasi antar halaman, serta penggunaan Greenfoot untuk pengembangan game 2D. Masuk pada kelas homepage, di bawah public class homepage itu kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan objek musik background, yaitu private Greenfoot sound background musik. Lalu masuk ke method homepage, di mana kita membuat world dengan ukuran 600 dikali 600. Lalu inisialisasi musik background. Kita masukkan file musiknya dan mengatur volumenya serta memutar musik secara berulang dengan menggunakan background musik play loop. Lalu kita memanggil method untuk menyiapkan tampilan. Di sini kita menambahkan dua tombol navigasi, yaitu tombol play dan juga rules. Jangan lupa diinisialisasi kedua tombol tersebut. Lalu kita masuk ke method void stop. Method ini untuk menghentikan musik. Lalu kita masuk ke method stop background musik. Di sini untuk mengecek apakah objek musik ada sebelum menghentikan. Masuk di my world. Di my world sendiri ini kita membuat method pedal world my world, lalu buat private method yaitu score counter serta block counter. Di method my world ini kita membuat tampilan worldnya itu 60 dikali 60 pixel. Lalu kita membuat public void prepare atau method prepare dengan menginisialisasi atau set background dan memilih backgroundnya. Lalu kita buat counter untuk new score pada diinisialisasi serta tambahkan objek peletakannya di 80 dan 30. Lalu buat counter untuk blok yang tersisa. Itu block counter, new counter itu sebagai inisialisasi. Lalu set value 32 karena total bloknya itu 32. Lalu tambahkan blok dengan grid itu 8 kali 4 menggunakan loop perulangan for. Lebar ke kanan itu 80 dan lebar ke bawah itu 4. Lalu tambahkan ball dengan referensi method pedal, method world, lalu method counter. Lanjut ke public void add, itu method yang selalu jalan terus menerus. Method ini untuk block counter berdasarkan jumlah blok yang tersisa, mengupdate-nya. Lalu kita masuk ke rules page, itu hanya menginisialisasi tombol navigasi back. Masuk ke loose back score, di sini kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan skor akhir, yaitu private int final score. Lalu masuk ke method loose back score dengan menambahkan int final score. Di sini kita menyimpan skor akhir yang diterima dari parameter itu this final score sama dengan final score, serta memanggil method untuk menyiapkan tampilan, yaitu prepare. Di method prepare kita menambahkan dua tombol navigasi, yaitu tombol replay dan juga tombol back. Jangan lupa di sini inisialisasi tombol replay dan juga back. Menempatkan tombol replay di posisi 200 dengan 450 dan tombol back di posisi 400,450. Dan tampilan skor akhir membuat counter untuk menampilkan skor. Di sini counter final score counter kita inisialisasi dan final score counter kita set value-nya dan menempatkan counter di tengah atas dengan lebar 350. Di win page kita mendeklarasikan juga variabel int final score. Lalu kita masuk ke method win page. Di sini juga sama seperti loopback tadi, kita memanggil method untuk menyiapkan tampilan, yaitu prepare. Di method kita menambahkan pesan to perfect game dan menambahkan efek visual untuk perfect game tersebut. Jangan lupa menambahkan dua tombol navigasi, yaitu replay dan juga back. Jangan lupa inisialisasi. Lalu tampilan skor akhir.
Pada kelas back, ketika tombol ditekan atau mouse press itu membuat efek visual tombol mengecil saat ditekan dan menghasilkan ukuran lebar 90% dan tinggi 90%. Dan ketika tombol diklik yaitu mouse click setelah press dan memberi jeda 5 frame untuk melihat efek visual. Lalu kembali ke homepage. Pada kelas back, play, replay, rules merupakan event-driven programming dari game tersebut. Di bagian aktor ini terdapat main game objek yaitu class ball, membuat variabel D dan DX sebagai perubahan jarak dan deklarasikan kecepatan vertikal dan kecepatan horizontal. Lalu ke public ball dengan referensinya memasukkan metode pedal, world, dan counter, lalu beralih ke public void egg, lalu mendeklarasikan kondisi-kondisi berikut ini, yaitu move around, bounce of age, hit block, you lose, and you win. Public void around merupakan metode movement dan pieces. Public void bounce adalah metode logika game terdapat perulangan atau loop, if dan else if. Public void bounce of age adalah metode movement dan pieces method. Ini ada untuk membuat objek memantul ketika menyentuh dinding. Lalu masuk ke public void hit block method, ini untuk menangani tabrakan blok. Bagian aktor blok sama dengan get one intersecting object, buka kurung blok, titik class, tutup kurung, titik koma. Ini untuk mendeteksi apakah ada blok yang bersinggungan dengan objek ini. Jika ada blok yang bersinggungan, maka terhapus dari my world dan menambahkan hitungan blok yang dihancurkan, serta menambahkan skor sebanyak 2. Jika blok berada di sebelah kanan objek dengan toleransi 30 pixel, maka membalik gerak bagian if buka kurung blok titik get x buka kurung dan tutup kurung besar dari get x buka kurung tutup kurung plus 30. Public void you lose adalah metode state game yang digunakan untuk mengatur perubahan pada poin. Metode yang dipanggil saat pemain kalah atau jatuh ke bawah layar lalu mengecek apakah posisi Y objek sudah mencapai atau melebihi tinggi dunia, dikurangi yang dimana artinya objek sudah jatuh ke bagian bawah layar. Jika kondisi terpenuhi, beralih ke halaman lost page score dan mengirimkan nilai score counter sebagai parameter. Public void you win adalah metode state game juga. Metode ini dipanggil ketika pemain menang atau menghancurkan semua blok, selalu mengejek apakah variabel count bernilai 32, yang artinya semua blok telah hancur lalu menambahkan bonus 50 poin ke score counter dan beralih ke halaman win page dan mengirimkan nilai score counter sebagai parameter. Dan pada bagian blok itu tidak ada karena codingannya sudah sama di my world. Dan di pedal kita membuat variabel speed atau kecepatan variabel. Public void egg adalah metode yang dijalankan terus-menerus selama game berjalan lalu menggerakkan pedal ke kiri. Jika tombol panah kiri ditekan, itu bergerak ke kiri sebesar nilai speed yang bernilai negatif. Sedangkan pergerakan pedal ke kanan, jika tombol panah kanan ditekan, maka bergerak ke kanan sebesar nilai speed bernilai positif. Dan batasi pergerakan pedal agar tidak keluar dari layar sebelah kiri jika melewati kiri. Posisi X diset ke 0 dan batasi pergerakan pedal agar tidak keluar dari layar sebelah kanan. Dan jika melewati batas kanan, posisi X diset ke lebar dunia dikurangi 1. Dari pembuatan proyek yang kami buat ini, kami merasa kekreatifan serta kekritisan kami itu meningkat. Adapun tantangan yang kami hadapi yaitu ngebug saat game dirunning. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Indah Permatasari Mkom sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.